menjadi irisan kerucut ini dibagi menjadi 4 bagian. Apa yang dimaksud dikatakan 4 bagian itu bisa artinya lingkaran, ya, lingkaran. Terus yang kedua mengenai parabola, betul ya. Jadi irisan kerucut itu bisa dibagi menjadi lingkaran. Ipin sudah pernah naikkan videonya, Anda coba didengarkan, dan juga sudah ada latihannya. Yang ketiga, habis lingkaran parabola, yang ketiga elips, ya, elips, ya. Yang keempat, kita belajar apa yang dinamakan hiperbola, ya, hiperbola, hiperbola. Nah, jadi kita pelajari satu persatu, tapi di dalam serial ini, ya, di dalam live ini khusus kita belajar mengenai parabola, ya, apa yang dikatakan parabola. Nah, langsung aja supaya tidak panjang lebar gini, Ipin langsung mengatakan demikian. Parabola ini ada 2 konsep. Tujuan utama kita belajar irisan kerucut itu belajar apa yang dikatakan persamaan, ya, persamaan kerucutnya. Kemudian kita belajar namanya persamaan garis singgung, ya, persamaan garis singgung. Jadi yang kita pelajari itu sebenarnya persamaan lingkaran itu gimana, persamaan parabola gimana, persamaan elip gimana, persamaan hiperbola bagaimana. Kalau Anda sudah bisa menguasai persamaan 1, 2, 3, 4, berarti kita berkembang lagi apa yang dikatakan persamaan garis singgung pada lingkaran, pada parabola, pada elip, pada hiperbola. Bagian-bagiannya apa? Tool-toolnya itu apa? Ya, jadi kita belajar secara detail supaya Anda bisa mengerti. Nah, yang di dalam parabola itu kita ada 2 konsep, ya. Kalau puncaknya itu 0,0, kalau puncaknya 0,0, itu formulanya ada 2. Puncak 0,0 ada 2. Mohon maaf, ya. Jadi yang pertama, Ipin bisa mengatakan y kuadrat sama dengan 4px. Yang kedua adalah x kuadrat sama dengan 4py. Ya, mungkin Ipin agak ke bawah sedikit, ya, supaya kelihatan. Ya, jadi x kuadrat sama dengan 4py. Nah, biasanya umumnya kalau kalian kelas 9, kelas 10, ya, kalau kelas 9, kelas 10 atau kelas 11, kalau dibikin persamaan kuadrat, persamaan kuadratik, itu kebanyakan Anda bikin seperti ini. Y sama dengan x kuadrat. Jadi di logik Anda itu selalu yang kuadratik itu selalu x. Betul kan? Jadi y sama dengan x kuadrat. Lumrah. Loh, kenapa kok ini ada y kuadrat sama dengan 4p? Kenapa kok ini x kuadrat? Kalau x kuadrat ini hampir sama, ya, hampir sama. Jadi Anda harus tahu belajar asal mulanya dulu. Nah, setelah Anda sudah belajar mengenai y sama dengan x kuadrat, Anda sudah tahu kalau namanya x sama dengan y kuadrat itu gambarnya begini, ya. Ini adalah x sama dengan y kuadrat. Jadi ada 2 tipe. Apakah curve-nya itu buka ke atas? Tidak penting. Buka ke atas sama buka ke bawah itu Ipin anggap sama, ya. Yang penting artinya searah, simetrinya adalah sumbu y. Tetapi kalau buka ke kanan atau buka ke kiri pun Ipin anggap sama, ya. Berarti simetrinya adalah sumbu x. Konsepnya tetap sama, ya. Yang jadi masalah Ipin begini. Untuk mempelajari parabola itu ada puncaknya 0,0. Y kuadrat sama dengan 4pi. Lah, kalau y kuadrat sama dengan 4p, apa sih yang dipelajari? Yang dipelajari itu apa? Yang dipelajari itu gambarnya, ya. Jadi Ipin kasih gini. Kalau aku punya gambar begini, ya, Ipin kasih, ya, gambarnya satu. Yang Ipin kasih satu persatu. Kalau Ipin punya y sama dengan x kuadrat, y kuadrat dulu aja. Y kuadrat sama dengan 4px. Ya. Di dalam tool parabola, mohon maaf, di dalam tool parabola, yang penting itu apa yang dikatakan puncak, ya, diketahui puncak, dan juga apa yang diketahui fokus, ya. Jadi kalau y kuadrat sama dengan 4px, Ipin bisa mengatakan puncaknya adalah 0,0, jelas. Nggak usah
komen. Di sini 0,0. Yang kita pelajari di dalam parabola itu ada tool. Toolnya itu apa? Fokusnya. Fokus itu sebenarnya apa? Intinya. Inti membuat parabolanya. Nah, fokusnya itu berapa? Yang kita pelajari itu adalah fokus. Ya, kuncinya ini loh, fokus. Nah, aku kalau punya parabola sumbu XY begini, aku kalau punya sumbu XY gini, fokusnya itu di sini. Nah, fokus itu menyatakan apa? Fokus itu menyatakan apakah kalau puncak jelas ya. Kalau fokus itu menyatakan intinya daripada parabola. Ya. Jadi fokus itu terletak pada jarak P, dari puncak. Di sini namanya P. Jadi dari puncak pergi ke sini, dia punya jarak namanya P. Ya, dia punya jarak namanya P. Nah, kata P ini simetri dengan yang di sini, ya. Misalnya ini kalau P, berarti ini P min P. Kalau Kipin tarik, ya. Kalau Kipin tarik, ini namanya garis arah, namanya garis direktris. Ya, garis direktris. Ya, berarti ini logikanya X sama dengan min P. Kenapa? Ini P berarti ini min P. Ya, karena kita punya jarak di sini, ya. Nah, ini nilainya sama. Oke, logiknya seperti itu, ya. Nah, panjangnya ini sama. Nah, yang Kipin nggak gambar ini dulu ya, supaya nggak bingungi. Yang pasti Anda pelajari apa yang dinamakan garis direktris. X sama dengan min P. Nah, fokusnya berapa? Kalau aku tadi punya jarak ini P, berarti fokusnya ini adalah P,0. Ini harus dihafal. Anda harus hafal ini P,0. Lah, biasanya umumnya yang dipelajari adalah bagaimana P, puncak. Sorry ya, kalau P ini jangan kasih puncak, Kipin kasih puncak, tulis puncak ya, karena di sini kadangkala buku paket pakai simbol P. Jadi nanti kalau Kipin tulis P, nanti P-nya ini indeksnya sama. Salah, bukan, Bro. Tidak sama, gitu ya. Dan sebenarnya Kipin nggak suka sebenarnya pakai kata P. Kipin ikuti aja kok formulanya ya. Kalau sudah kita belajar puncak, belajar fokus, belajar garis direktris, berarti apalagi sumbu simetri. Sumbu simetrinya di mana? Sumbu simetrinya adalah kalau gambar Y kuadrat sama dengan ini, berarti simetri itu kalau dilipat, berarti di sini adalah Y sama dengan 0. Ya, Y sama dengan 0. Kipin kasih lagi yang kedua. Ya, Kipin kasih lagi kedua. Kalau misalnya aku punya X kuadrat sama dengan 4P, ya, puncaknya berapa? Kalau soal seperti ini berarti aku bisa tahu puncaknya adalah 0,0. Mohon maaf, Kipin izin minum dulu ya. Sebentar. Puncaknya 0,0. Fokusnya gimana, Kipin? Nah, ini aku mau jelaskan. Kalau gambarnya X kuadrat, ya. Kalau gambarnya X kuadrat, otomatis di sini. Ya, ini adalah X kuadrat sama dengan 4P. Dia punya inti. Inti fokusnya di mana aja di sini. Berjarak dari puncak. Ini P. Jadi kalau Anda nanti ditanya, berapakah fokusnya? Anda jangan main hafalan. Parabola punya inti. Intinya itu namanya fokus yang berjarak P dari puncak. Ya. Jadi supaya Anda ngerti, oh berarti aku kalau X kuadrat, kalau ini P berarti fokusnya adalah 0,P. Ya. Kipin mau minta Anda belajar gini, jangan ngapalkan. Capek kalau kamu ngapalkan. Ya, kalau aku punya ini P, jaraknya P berarti fokusnya 0,P, berarti aku punya garis direktris. Berapa garis direktris? Kalau ini P berarti di sini P. Nah, ini garis direktrisnya. Garis direktrisnya adalah Y sama dengan ini. Terus Anda tanya, loh Kipin bagaimana kalau soalnya nanti parabola buka ke bawah? Nggak ngurus. Yang penting Anda nalar dulu. Masalah nanti dia di sini nanti ketemu Y sama dengan P, ketemu positif, berarti parabolanya buka ke bawah. Berarti garis direktrisnya ke atas. Ya.
berarti parabolanya buka ke bawah, berarti garis direktrisnya ke atas. Ya. Kalau nanti misalnya ini X-nya sama dengan min P, X sama dengan min 2, ya berarti buka ke kanan. Tapi kalau X sama dengan 3, oh berarti buka ke sini. Berarti garis direktrisnya X sama dengan positif. Jadi Anda jangan ngapalin. Anda harus tahu konsepnya. Ya, kadang-kadang ada yang sudah anak-anak, Anda pelajari dulu rumusnya ini dipelajari. Wah ya salah. Aku nggak suka kayak gitu. Ya, itu jadi ada puncak, ada fokus, ada sumbu, ada garis direktris. Nah, jadi kalau garis direktris pada waktu Y kuadrat itu selalu X sama dengan, tapi kalau X kuadrat itu selalu Y sama dengan, karena ya ngerti ya. Jadi konsepnya permainan seperti itu. Nah, kalau Anda sudah tahu begini, sumbu simetrinya gimana? Oh, gampang lah. Sumbu simetrinya gini, berarti kalau gambarnya begini, berarti sumbu simetrinya pasti X sama dengan 0. Ya, jadi cara nalar berpikirnya seperti itu. Nah, sekarang Kipin ganti soalnya. Bagaimana kalau misalnya puncaknya bukan 0,0? Kipin ganti di sini adalah Kipin tampilkan aja supaya enak ya, supaya bisa kelihatan. Kipin tampilkan. Bagaimana kalau puncaknya ini adalah ya alfa, beta. Nah, ya kalau alfa, beta rumusnya tetap ada 2. Kipin tulis. Kipin kalau kasih gini nggak kelihatan, Kipin kasih gini. Ya. Yang pertama, kalau di sini adalah Y kuadrat sama dengan 4PX, berarti secara logik Anda bisa ganti menjadi Y min beta kuadrat sama dengan 4PX min alfa. Susah enggak? Nggak susah. Ya, jadi permainan Anda bermain basic seperti ini, terus ini Anda kembangkan. Kalau Anda punya persamaan ini, artinya apa? Oh, artinya puncaknya di alfa, beta. Alfa, beta, puncaknya. Nah, fokusnya gimana, Kipin? Nah, ini Kipin gambar fokusnya. Ya. Nah, kalau umpama ini Kipin gambar ini seperti ini, berarti Kipin gambar di sini. Ya, Kipin kan. Ya, supaya cara menjawabnya, nalarnya masuk. Kalau aku punya puncak alfa, beta, aku nggak ngurus dia buka ke kanan atau buka ke kiri, aku nggak ngurus. Konsepnya saja. Ya. Gambarnya parabolanya begini. Kipin agak besar. Sebentar. Nah. Ya, ini seperti ini. Disinilah namanya alfa, beta. Betul ya? Karena puncaknya di alfa, beta. Kalau alfa, beta di sini, Kipin tadi bilang, intinya parabola Anda harus gambar. Apa intinya? Fokus. Nah, aku bikin fokusnya di sini. Ini fokus. Terus Anda tanya, kalau aku sudah gambar fokus, aku bisa tahu apa? Aku kalau sudah gambar fokus, berarti aku bisa tahu jarak antara puncak ke fokus, titik fokus itu bernilai P. Kipin kasih P. Ya. Kalau bernilai P, berarti aku bisa tahu koordinat titik fokus. Berapa koordinat titik fokus? Kalau di sini P, 0, karena puncaknya di 0,0. Berarti kalau di sini fokusnya harusnya adalah alfa ditambah P. Alfa ditambah P, 0. Logik. Ya, logik. Jadi Anda tinggal tulis alfa, P ditambah 0. Ya, jadi permainannya seperti itu. Nah, sekarang ini. Oh, kalau aku sudah tahu fokus, berarti aku bisa tahu garis direktris. Betul, X sama dengan berapa? Kita lihat. Kalau umpama ini P, berarti secara logik anggap aja di sini min P. Ya, anggap aja di sini min P. Ya, jaraknya ini P. Kalau ini P lah. Ya, anggap ini P. Nilainya podo. Nah, kenapa kok tadi bisa min? Karena jaraknya dia berlawanan di sebelah kiri garis X sama dengan 0. Ya, Kipin anggap aja ini P, gak usah bingung P, anggap aja P. Nah, namanya garis direktris yang di sini berapa? Ini ke sini namanya alfa. Ya, berarti kalau mau jarak ini ke sini adalah alfa kurang P. Makanya di sini nulisnya alfa min P. Kalau di sini cuma X sama dengan min P.
Jadi nalar. Jangan jangan dihafal. Keliru kalau kamu hafal main hafal. Gak selesai kecuali kalau kita nyontek di rumus, open rumus, oke. Ya, Kipin mau ajak kalian belajar main konsep. Nah, kalau aku sudah tahu X sama dengan alfa min P, berarti apa lagi? Ada sumbu simetri. Sumbu simetrinya kalau ini X sama dengan 0. Kalau yang tadi Y sama dengan, kalau yang gini berarti sumbu simetrinya adalah Y sama dengan beta. Susah nggak susah. Ya, lanjut Kipin. Ya, Kipin lanjut di sini. Bagaimana kalau puncaknya masih alfa, beta? Kipin hapus ini. Puncaknya masih alfa, beta. Tapi di sini persamaannya kita pakai. Kalau aku punya X kuadrat sama dengan 4Pi, kalau alfanya di alfa, beta, berarti di sini adalah X min alfa, ya, X min alfa kuadrat sama dengan 4P, di sini Y min beta. Belajarnya kayak gini. Loh, kalau aku sudah seperti ini, berarti gambarnya aku begini. Ini ganti, ya. Gambarnya berarti begini. Ya, ini gambar. Di sini ada Y, di sini ada X. Kalau ini tadi gambarnya di sini di titik 0, kalau ini ya diawurai. Mas Abi, diawurai di sini. Setelah diawur aja. Oh, puncaknya di sini loh, alfa, beta. Ingat, kamu harus bikin intinya dulu. Intinya parabola itu fokus, ini loh fokus. Selalu di cekungannya begini, di dalamnya. Ya, kalau begini jalemannya di sini fokus, itu dulu. Nah, terus Anda harus tahu, oh kalau titik fokus itu mempunyai jarak P dari puncak. Oh, berarti ini ke sini namanya P. Berarti kalau aku tahu ini ke sini P, yang berubah apa? Yang berubah Y-nya. X-nya tetap. Ya kan? X sama dengan alfa. Berarti fokusnya di sini adalah sama dengan alfa, B ditambah P. Susah nggak susah. Jadi jangan ngamain apalan kalau X pada 4PY fokusnya ini ya nggak akan mungkin bisa. Nah, kalau aku sudah tahu fokus berarti ada namanya garis direktrisnya Y. Ya, kalau ini P, anggap aja di sini P. Ya, anggap aja di sini P. Ya, aku nggak berseberangan seperti aku nalarnya nggak mau berseberang. Aku tetap anggap ini P, di sini P. Berarti garis direktrisnya itu ini. Berapa jaraknya ini ke sini? Kan namanya direktris jarak ini ke puncak. Ya, jarak ini ke sini dihitung dari sumbu koordinat. Aku bisa tahu segini namanya beta, di sini P. Oh, berarti beta min P. Beta min P. Padahal kalau ini cuma min P. Ya, nalarnya kayak gitu. Nah, kalau Anda sudah bisa menguasai gitu. Nah, kalau sumbu simetrinya gampang lah. Di sini berarti X sama dengan alfa, itu sumbu simetri. Nah, kalau Anda sudah belajar mengenai persamaan parabola, ya, Anda sudah belajar mengenai persamaan parabola. Kita sekarang belajar bagaimana cara menjawab persamaan parabola. Oh, Kipin, garis singgungnya gimana? Nanti dulu deh, ya. Kipin kasih coba bagaimana kita mencari persamaan parabola supaya nalar kamu masuk. Contoh nomor 1 di sini. Kalau aku punya soal Y kuadrat sama dengan 8X. Kalau aku punya Y kuadrat sama dengan 8X, puncaknya berapa? Kipin bisa ngomong, oh puncaknya adalah 0,0. Selesai ya? Tapi sebelum kita bikin, kalau mau nyari puncak gak perlu ngapali 0,0. Tapi di sini secara metode kita artinya Y kuadrat sama dengan 4PX. Dari logik di sini kita bisa ngomong 4P sama dengan 8, P ketemu 2. P ini menunjukkan inti fokus. Ya. Nah, oh kalau P-nya 2 berarti logiknya kita bisa cari fokus. Ya, fokus. Berapa fokusnya? Kita nulis, oh ngawur aja. Oh, aku lihat punya begini, gambar Y kuadrat tuh begini. Fokusnya itu di sini, jarak ini ke sini namanya P. Oh berarti
fokusnya adalah P, 0. Berarti artinya 2,0. Coba Anda analisa dengan gambar, pasti gampang. Aku punya puncak, aku punya fokus. Berarti sumbu simetrinya berapa? Nah, kita tulis. Sumbu simetrinya adalah, ya, sumbu simetrinya adalah, oh kalau gini sumbu simetrinya berarti Y sama dengan garis direktris, garis arah, garis direktris, ya, atau garis arah. Berapa? Oh, garis arah itu di sini. Kalau ini P, di sini juga P karena ke kiri berarti dia min P. Rumusnya adalah X sama dengan min P. Berarti X sama dengan min. Ya, Kipin tidak ngafalin, ini Kipin tidak ngafalin. Ya, jadi menjelaskan dengan gambar supaya Anda ngerti. Nomor 2 di situ ada tulis X kuadrat sama dengan min 16. Ya, oh ini min. Kalau min ini berarti dia buka ke bawah. Tapi Kipin nggak ngurus dia buka ke bawah, buka ke atas, nggak ngurus. Jujur Kipin nggak ngurus. Dia mau buka ke atas, mau buka ke bawah, nggak ngurus. Aku yang penting nulis gini. Berarti aku nulis di sini X kuadrat sama dengan 4PY. Dari sini aku bisa tahu berarti 4P-nya sama dengan min 16. Berarti P-nya didapat min 4. Berarti aku bisa ngomong gini, puncaknya adalah 0,0. Puncaknya adalah 0,0. Kalau X kuadrat itu kan gambarnya begini. Adalah gambarnya gini. Intinya fokusnya di sini. Betul? Puncak jarak P. Oh, berarti koordinat titik fokus itu adalah X-nya sama, berarti 0,P. Ya, berarti aku bisa ngomong fokus di sini adalah 0,P. Berarti sama dengan 0,4. Loh, aku main gampang, nggak ngafali rumus. Nah, kalau sumbu simetrinya gimana? Kipin tulis sumbu simetri, ya, sumbu simetri. Berarti Kipin tulis, oh ini, nah kan, supaya dilipat sama, berarti X sama dengan 0. Garis direktris, garis direktris. Kalau garis direktris, berarti Kipin bisa 0. Kalau ini ke sini P, berarti ini ke sini juga min P. Berarti Y sama dengan min P. Berarti Y sama dengan P-nya min 4, berarti ketemu 4. Loh, kok Y sama dengan 4? Berarti gambarnya begini. Nah, ya ini di sini. Nah, jadi Kipin nggak ngurus dia itu min atau plus, nggak ngurus. Yang penting kamu di sini nalar, ya. Jadi aku nggak ngajar kamu ribet ya. Jadi kamu harus tahu konsepnya. Lek tahu konsep main hafalan percuma. Jadi nanti berapa kemudian lupa. Sebentar, Kipin izin dulu sebentar. Kipin lihat ini ada dari TikTok sebentar ya. Izin dulu sebentar dari TikTok sebentar ya. Sebentar, wait, sebentar. Oke, sebentar ya. Oke, lanjut. Yang ketiga Kipin kasih ya. Jadi semoga record ini terrecord yang baik. Kemarin sempat tidak bisa ya, agak bek gitu ya. Jadi makanya Kipin terpaksa harus mengulang. Yang ketiga, kalau aku punya di sini Y ditambah 4, Y ditambah 4 kuadrat sama dengan min 12X ditambah 12. Ya. Puncaknya berapa? Nanti dulu. Kita kan punya rumus adalah Y min beta kuadrat sama dengan 4P X min alfa. Ini kan konsep. Betul ya? Itu konsep. Jadi persamaan itu Anda harus rubah dulu. Ini sudah cantik, sudah. Berarti Kipin tulis Y plus 4 kuadrat. Di sini Kipin ubah menjadi harus posisi X, berarti min 12 yang Kipin keluarkan. Berarti menjadi X, min 12 keluar berarti jadi X, keluar min 12 jadi min 1. Nah, dari sini Anda perhatikan, oh ini loh, 4P sama dengan min 12, berarti P-nya min 3. Kenapa saya nyari P? P itu untuk mencari inti dari fokus. Ya, itu kuncinya. P-nya nanti dulu,
Kalau aku sudah punya data seperti ini, berarti aku bisa tahu puncak. Puncaknya berapa? Katanya alfa, beta. Alfa, beta. Berarti puncaknya adalah 1,-4. 1,-4. Loh, kok bisa? Loh, ini loh, alfa, beta. Lah ini kalau min ya 1, berarti ini plus ya berarti min. Ya, jadi main konsep 1,-4. Nah, berarti alfanya sudah tahu 1, betanya -4. Sekarang kita belajar fokus. Kipin fokusnya gimana? Kita bikin. Kipin gambar gini. Kalau aku punya y kuadrat, ya Kipin tulis di sini. Kalau aku punya y kuadrat, gambarnya begini. Gak ngurus dia, buka kiri, buka kanan, gak ngurus. Aku tetap bikin anggap aja yang basic. Oh, di sini namanya alfa, beta. Namanya P. Inti dari fokus di sini fokus. Ya. Tujuannya untuk mencari P, untuk tahu jarak titik puncak pergi ke fokus ini lebih. Ya. Kalau kamu sudah nemu ini P di sini, oh berarti nalar kamu P-nya ini piro? Fokusnya ini berapa? Fokusnya ini berapa? Kalau ini kan cuma gampang P,0. Dan berarti ini X-nya adalah alfa ditambah P. Alfa ditambah P. Berarti aku nulisnya alfa ditambah P, Y-nya berapa? Y-nya pada beta. Susah kan? Nah susah. Jangan hafal, makanya Kipin bilang nggak usah hafal. Kamu main gambar, secara logik inti. Buatlah inti. Intinya apa? Intinya P. Nah berikut. Garis direktus ini sama, ini X. Kalau ini P, secara logika ini juga P. Ya, ini P. Nah, mau tahu ini berapa garis direktrisnya? Kipin kasih direktrisnya, garis direktris. Nah, Kipin tulis. Berapa garis direktrisnya? Kipin tulis. Ya. Berarti X sama dengan. Kita tulis X sama dengan. X sama dengan. Loh, ini titik 0, ini ke sini nih piro? Ini ke sini katanya namanya alfa, ini ke sini namanya P. Kok bisa? Kan tadi bilang intinya F itu cari P. P, jaraknya P di belakangnya itu adalah garis direktris. Berarti kalau koordinat dari titik 0 berarti alfa min P. Berarti alfa min P. Jangan dihafal, hafal silakan kamu. Terus kalau sudah tahu gini, sumbu simetrinya gimana? Gak usah tak tulis ya. Ya sumbu simetrinya ya ini. Berarti sama dengan tingginya. Berarti Y sama dengan B. Terlihat? Nah. Jadi ini formula yang perlu Anda kerja. Nah, kalau sudah tahu begini, kita bikin ini. Berarti fokusnya ini berapa? Gampang aku nulis. Oh, alfanya 1. Berarti tak isi 1 ditambah -3. Berarti 1 -3, beta. Betanya -P. Berarti jawabannya adalah sama dengan -2, -P. Betul ya? Alfa tambah P berarti 1 ditambah -3, -2, beta. Betanya -P. Garis direktrisnya berapa? Garis direktrisnya kita bisa ngomong adalah tadi alfa X sama dengan alfa min P. Berarti X sama dengan alfanya tadi diketahui 1, P-nya diketahui -3, min 3. Oh berarti dia sebelah sini, berarti bukannya gini. Ya, berarti ini X sama dengan 4. Lihat, sumbu simetrinya gimana? Sumbu simetri. Ya, sumbu simetri kalau Anda sudah tahu kalau Y kuadrat itu begini, berarti kan otomatis datar begini. Datar begini berarti Y sama dengan beta. Berarti Y sama dengan -4. Susah enggak? Nomor 4. Kipin berusaha ngasih yang dasar sampai yang lumayan supaya Anda ngerti ya. Yang keempat ada soal dia bilang X kuadrat ya, X kuadrat ditambah 10X ya, min 12Y ditambah 61 sama dengan 0. Anda jangan panik kalau soal X kuadrat, Anda gak usah panik. Anda kan sudah tahu logiknya, formulanya ada 4. Oh kalau X kuadrat berarti basicnya itu pasti X min alfa kuadrat sama dengan 4P X 4P
sama dengan 4P X 4P Y min beta. Ini konsep, ya kan? Nggak mungkin kamu pakai yang Y kuadrat, kan nggak mungkin, karena yang kuadrat X kuadrat. Berarti secara nalar Anda harus menciptakan seperti ini. Caranya bagaimana menciptakan seperti ini? Nah, ini yang penting. Menciptakan X min alfa ini yang penting. Anda harus tahu basicnya. Berarti aku nulis di sini X kuadrat ditambah 10X. Mau tidak mau, ini pindah ke sana, ke kanan 12Y min 61. Nah, supaya terciptanya basic menjadi perfect square, berarti aku nulis di sini X, ya. Ini kalau 10 di sini 5. Kenapa, Kipin? Kalau ini 8, ini 4. Ini 10, ini 5. Ini 12, ini 6. Ini 8, ini 4. Kenapa? Nah, Anda tahu. Kipin nggak mau ngomong. Jadi Anda tahu, kalau ini 10, ini 5. Ini 12, ini 6. Kalau ini 4, ini 2. Kalau ini 3, ini 3/2. Terus Anda nalar. Bagaimana ya? Oh, berarti dibagi 2. Ya, itu konsep. Ya, karena kuadrat sempurna, perfect square itu harus dibagi. Tutup kurung kuadrat. Kalau ini plus ya plus, ini min ya min. Dikurangi. Nah, dikurangi berapa? Kalau ini kamu kurungnya dikuadratkan, kamu expand. Kan X kuadrat plus ini kali ini dikali 2, 10X plus 25. Di sini ada 25 enggak? Enggak ada. Maka di min 25. Dari mana? Min ini kuadrat. Nah, ya semua nalarnya masuk. Sama dengan Kipin tulis 12Y min 61. Dari sini Kipin tulis X plus 5 kuadrat sama dengan 12Y min 25-nya pindah ke kanan. Ya, min 25-nya pindah ke kanan berarti jadi berapa? Min 36. Betul ya? Jadi min 36. Nah, apakah sudah benar itu basic? Gak boleh. Apa supaya basic seperti ini? Berarti Kipin tulis di sini X plus 5 kuadrat 12 ya Kipin keluar. Terus Anda bilang, Kipin kalau 12 gak bisa dikeluar, harus di sini harus stay Y, harus posisi Y, harus posisi X. Itu kunci. Berarti Kipin tulis 12-nya keluar, walaupun nanti pecahan no problem. Jadi Anda gak usah panik. Ya, 12 Y keluar, tetap Y, 12 keluar, jadi ini min 3. Lah, Anda bisa tahu ini namanya basic 4P sama dengan 12. Kuncinya di sini. Dari 4P sama dengan 12, aku bisa tahu P-nya sama dengan 3. Dari aku tahu P sama dengan 3, oh, aku bisa tahu fokusnya berapa. Ya kan? Nah, aku nari puncaknya berapa di sini? Kita nyari dulu. Puncaknya adalah alfa, beta. Alfanya berapa? Alfanya di sini min 5. Betul? Betanya berapa? Betanya di sini adalah terus sekarang kita fokusnya dong, fokus. Oke, kita bikin fokus. Nah, mau cari fokus, gambarnya kan seperti ini. Ya, Kipin kasih gambar lagi supaya nalarnya masuk. Oh, kalau ini X kuadrat berarti gambarnya kurang lebih begini. Ya, gambarnya begitu. Ini yang namanya alfa, beta. Intinya fokus, cari inti di sini, inti fokus mempunyai jarak P. Ya. Berarti aku bisa tahu fokus ini X-nya sama, berarti alfa, ya kan? Y-nya itu adalah beta ditambah P, beta ditambah P. Nah, yang Kipin mau kejar di sini, berarti fokus itu adalah alfa, B ditambah P. Alfanya berapa? Alfanya min 5. Betanya berapa? Oh, betanya tadi di sini adalah 3. Ya, berarti 3 ditambah P. P-nya berapa? P-nya 3. Berarti nanti kalau kita hitung adalah min 5, terus garis direktrisnya gimana? Kalau kita punya ini P, berarti di sini P. Ya, ini garis direktris. Y sama dengan. Nah, semua tahu. Dari sini ke sini, dari koordinat titik 0 sumbu X, ini ke sini namanya beta. Di sini P, berarti logik ini ke sini adalah beta min P. Susah nggak? Jadi Anda belajarnya seperti itu. Jangan ngapa oh, Y sama dengan B min P, kok min P plus beta. Bingung nanti, Anda bingung, pasti bingung. Ya, berarti di sini Kipin tulis garis arahnya sama dengan Y beta min P
berarti Y sama dengan betanya berapa? Betanya adalah 3, P-nya adalah 3, min 3. Berarti Y sama dengan 0. Oh, berarti gambarnya kalau Y sama dengan 0, berarti gambarnya begini. Ya, kok Y sama dengan 0 di sini? Nah, sorry. Nah, ini. Ya, ini Y sama dengan 0 di sini. Berarti ini P, di sininya P. Ya, secara logiknya seperti itu. Next. Ya, jadi cara menganalisa gambar seperti itu ya. Ipin kasih soal berikutnya ya. Sekarang yang soal cerita ya. Ini basic. Artinya kamu kalau diketahui persamaan, kamu bisa mencari fokus dan puncak dan masing-masing ya. Nah, yang jadi permasalahan kalau Anda tadi diketahui soal 1 sampai nomor 4, kalau Anda tidak bisa jawab itu rugi sekali. Nah, ini baru yang kelima, ini lebih sulit. Kenapa? Karena dia diketahui komponen-komponennya. Contohnya seperti ini ya. Carilah persamaan parabola. Carilah persamaan parabola. Carilah persamaan parabola. Ya, persamaan parabola. Parabola. Jika puncaknya ya, jika puncak diketahui min 6,2 dan fokusnya diketahui 2, aku bilang Dok Ipin diketahui puncak, berarti ini namanya alfa, ini namanya beta. Berarti puncaknya bukan di gambarnya bukan di 0,0. Nah, sekarang aku kalau tahu begini berarti nalarku Ipin. Ini gambarnya itu begini yang pertama, ataukah Ipin tulis dulu ya, Ipin tulis ini sumbu X, ini sumbu Y, ataukah gambarnya yang kedua, gambarnya seperti ini sumbu X, ini Y, gambarnya seperti ini. Nah, gambarnya yang pertama atau gambar yang kedua, karena nggak tahu kan yang X kuadrat Y kuadrat, makanya apakah gambarnya seperti ini atau seperti ini. Masalah ini nanti buka ke bawah sama buka ke atas tak anggap sama. Ini pun demikian, buka ke kanan buka ke kiri tak anggap sama. Yang penting Anda tahu polanya dulu. Tahu dari mana Kipin aku tahu jenis yang ini apa ini? Dari sini. Ya, dari sini Anda tahu. Kalau di sini ada namanya alfa beta, di sini juga punya namanya alfa beta, betul ya? Kalau di sini Anda lihat di sini ada fokus, yang fokusnya yang sama pasti di sini adalah alfa, betul? Ya, tingginya berarti otomatis beta ditambah p. Ya. Kalau aku punya soal sini, intinya fokusnya di sini, ya. Oh, kalau ini alfa, berarti fokusnya di sini. Kalau ini P, berarti di sini adalah alfa ditambah P, beta. Sekarang kita lihat, ada diketahui puncak, diketahui fokus. Anda lihat, oh koordinatnya yang mana yang sama? Oh ini loh sama. Kalau ini sama, ya sama, karena Y-nya sama, karena sama, maka aku bilang, karena sama, maka analisa gampang. Ya karena sama, Y ini sama berarti gambar gini. Nah kalau gambarnya begitu, artinya apa? Artinya Y min B kuadrat sama dengan 4P X min alpha. Selesai. Aku bikin analisa gitu. Oh karena ini sama, berarti aku bisa tahu begini bukan begini. Kalau begini berarti equationnya seperti ini. Tinggal kita ngitung, oh sudah Y, betanya berapa? 2. Oke, kita nulis. P-nya berapa? Nggak tahu, nanti dulu. Ya, X-nya berapa? Alfanya berapa? Alfanya min 2. Alfanya min 6. Min 6 berarti plus 6. Nah, sekarang kita nulis. Oh, berarti ininya sama. Berarti logiknya berarti kalau kita gambar begini, berarti di sini adalah fokus. Fokus itu adalah alfa ditambah P, beta. Betul ya? Alfa tambah P, beta. Lah di sini ada 2,2. Berarti artinya di sini alfa ditambah P, ya alfa, P
ya alfa, B, beta gini ya, gitu ya. Berarti Kipin bisa mengatakan di sini alfa tambah P-nya sama dengan alfanya berapa? Oh, alfanya min 6. Nah, dari sini Kipin bisa ketemu P-nya adalah 8. P-nya 8 tak masuk ke sana. Berarti Kipin bisa tulis Y min 2 kuadrat sama dengan 4 kali 8, 32 X plus 6. Gampang. Ya. Jadi cara menganalisanya seperti itu. Ya. Jadi jangan panik, cara menganalisanya jangan panik. Daya itu nomor 5. Ya, Kipin coba nomor 6. Ya, Kipin coba nomor 6. Ya. Kipin nggak geser ya, supaya nggak capek ya. Nomor 6 Kipin tulis. Ya. Tentukan persamaan parabola. Tentukan persamaan parabola, tetap sama. Ya, tentukan persamaan parabola. Ya, persamaan parabola. Ya. Tadi diketahui puncak, sekarang diketahui fokus. Kalau fokusnya diketahui, ya min 8,3. Waduh, ya min 8,3 dan garis arahnya sama dengan dia bilang Y sama dengan 4. Anda pasti mikir, terus ini gambar yang mana Kipin? Ya kan? Anda pasti mikir ini gambarnya Pak, aku bikin begini ngawur aja. Kemungkinan yang pertama di sini ada sumbu Y, ini ada sumbu X. Gambar pertama itu begini. Gambar yang kedua Kipin mengatakan begini. Ya, jadi kalau mau jawab, Kipin analisa. Loh, Kipin kok gak di bawah? Kipin kok gak buka gini, gak ngurus. Ya, basic saja. Basic saja itu untuk menganalisa. Ya, untuk menganalisa. Anda lihat, oh kalau garis ada fokus min 8,3 itu tidak menjanjikan. Fokus min 8,3 di sini tidak menjanjikan. Fokus. Di sini fokus tidak menjanjikan. Yang menjanjikan di sini ada garis arah. Ya, garis arah. Garis arahnya Y sama dengan, supaya jadi Y sama dengan pasti gambarnya ini. Ya, Y sama dengan 4. Oh, kalau ini garis arahnya X sama dengan, berarti bukan gambar ini. Sudah, Anda gak usah panik. Bukan gambar ini. Kalau bukan gambar ini berarti logik Anda. Oh, kalau ini Y, logiknya ini Kipin pernah ngomong ini namanya P. Kalau ini namanya alfa, beta, berarti Kipin pernah mengatakan fokusnya ini adalah tetap X, fokusnya X-nya adalah alfa, tapi Y-nya adalah beta ditambah P. Lah, gitu kan? Lah, kalau garis arahnya berarti kalau Kipin bisa mengatakan di sini juga P, kalau ini beta, berarti yang ini adalah beta min. Dari sini Anda nganalisa, oh berarti ini adalah Y sama dengan beta min P. Y ini 4. Nah, satu equation. Alfa, B plus P. Di sini adalah alfa, B plus P. Nah, berarti aku bisa ngomong, oh berarti B plus P-nya sama dengan min 3. Berarti B plus P-nya sama dengan min 3. Dari sini Kipin analisa dua equation ini, Kipin tambah 4 tambah ini berarti ketemunya 1 sama dengan B tambah B 2 beta, berarti betanya ketemu setengah. Betul ya? Betanya ketemu setengah. Nah, kalau misalnya betanya ketemu setengah, betul ya? Sebentar, ya. Betanya ketemu setengah, berarti P-nya Kipin tulis beta plus P sama dengan min 3, betanya setengah. Berarti Kipin bisa ngomong betanya adalah min 3,5. Min 3,5 berarti min 7/2. Nah, dari sini aku bisa tahu, oh ya gampang. Berarti persamaan parabolanya Kipin tulis di sini adalah gambarnya begini, berarti X min alfa kuadrat sama dengan 4P Y min beta. Oh, alfanya berapa? Alfanya tadi sudah tahu min 8, berarti plus 8 kuadrat
4P, berarti 4 kali ini. Berarti berapa? 4P itu berarti 4 kali min 7 per 2. Berarti Ipin hitung ketemunya 2 min 14. Min 14 Y min. Betanya diketahui setengah. Susah enggak? Enggak susah. Ya. Jadi kalau Anda bilang susah, rugi ya. Ini cuma main konsep ya. Jadi ini main, Ipin sekali lagi bilang ini konsep. Jadi jangan bilang sulit, jangan bilang sulit ya. Ipin kasih lagi di sini ya. Di sini ada soal ya, Ipin kasih sebentar. Ya. Ipin geser. Ya. Ipin kasih soal cukup menarik. Di sini ada soal oh ini ada namanya bersama parabola puncaknya. Oke. Nah, Ipin kasih. Soalnya menarik di sini. Ipin kasih nomor 7. Kita baru mencari persamaan parabola, belum mencari persamaan garis singgung ya. Kita kasih ya. Habis ini kita masuk ke persamaan garis singgung. Nomor 7 Ipin kasih dulu. Ya, semoga mencari persamaan pola ngerti gitu ya. Gini, tentukan persamaan parabola. Tentukan persamaan parabola. Ya, persamaan parabola. Dia bilang yang puncaknya. Soal cerita kalau diketahui dalam equation kan gampang, betul ya. Nah, tentukan persamaan parabola yang puncaknya pada perpotongan ya, pada perpotongan garis, dia bilang garis 2x plus y sama dengan 5 dengan 2x min 3y sama dengan 1, betul? Dengan sumbu simetri ya, sejajar sumbu x. Wah ya, sejajar sumbu x. Dan dia bilang melalui titik A 5,7. Wah, Ipin ini persamaannya yang mana? Persamaannya yang Y min beta kuadrat sama dengan 4P di sini X min alpha K, ataukah kita pakai yang X min alpha kuadrat sama dengan 4P Y min beta kuadrat ya. Yang mana ini atau ini? Nggak tahu ya, kamu analisa dulu. Analisa gini, dia bilang tentukan persamaan yang puncaknya pada perpotongan garis ini dan di garis ini. Berarti aku bisa tahu puncak. Tahu, puncaknya merupakan perpotongan garis ini dengan garis ini. Ada line ini di titik ini, yaitu namanya puncak. Nah, aku punya garis ini dan garis ini. Oh, ini loh puncaknya. Nah, mau nyari titik ini gimana? Jadi eliminasi. Ya, eliminasi. Ya, sudah belajar mengenai tahap ini, berarti Anda harus mengerti. Oh, berarti dieliminasi. Berarti aku nulis puncaknya di sini 2x ditambah y sama dengan 5. Di sini adalah 2x min 3y sama dengan 1. Ini tak kurangi, 2x hilang, berarti ini ketemu 4y sama dengan 5 kurang 1, 4, berarti y-nya dapat 1. Kalau y-nya 1, x-nya adalah berapa? Langsung ya, 1 pindah ke sana, 4 bagi 2, berarti ketemunya 2. Berarti puncaknya adalah 2,1. Ini adalah alfa, terus kalau aku sudah tahu alfa, beta, apakah persamaan yang ini atau ini? Nggak tahu. Yang penting puncaknya dapat, tapi aku belum tahu. Nah, kuncinya tahu yang mana, ini atau ini. Baca kalimat, sumbu simetrinya sejajar sumbu x. Lah, kita bikin, makanya kita bilang gambarlah secara logik. Gak ada dua, ada begini ya, terus ada yang begini ya. Dia bilang sumbu simetri, yang namanya sumbu simetri itu ini.
Yang namanya sumbu simetri ini, dia adalah sejajar sumbu simetri sejajar dengan sumbu X. Oh, ya kan? Sejajar sumbu X. Kalau berarti kalau ini kan sejajar sumbu Y. Ya, simetrinya sejajar sumbu Y. Kalau ini adalah sumbu simetrinya sejajar sumbu X. Nah, berarti persamaan yang di sini adalah ya. Nah, kalau Anda sudah tahu, oh berarti yang itu. Oke, aman. Berarti ya, aman. Ya. Berarti Kipin hapus yang ini. Nah, ya. Berarti kalau Anda sudah tahu, berarti gambarnya pakai yang ini. Karena apa? Ada kalimat sejajar sumbu X. Ya. Karena ada kalimat sejajar sumbu X. Berarti Kipin bisa mengatakan di sini Y min beta nih 1, Y min 1 kuadrat, masih Kipin tulis 4P, X min alfanya 2. P-nya berapa? Nanti dulu, Kipin nggak ngomong. Nanti Kipin nggak ngomong. Nggak. Kipin nggak ngomong dulu. Yang penting Kipin bisa tahu secara logik seperti itu. Terus ya apa Kipin? Mau nyari P, susah ya mau nyari P. Sejajar sumbu X kok karena ada kalimat. Parabola ini melalui titik A. Ya sudah, tak tulis A 5,7, tak masuk di sini. 7 min 1 kuadrat 4P, di sini X-nya masukkan 5 min 2, berarti 7 kurangi 1 6 kuadrat berarti 36, sama dengan 5 kurangi 2 3 kali 4 berarti 12P. Oh berarti P-nya didapat 36 bagi 12 ketemu 3. Berarti persamaannya adalah Y min 1 kuadrat sama dengan 4P, 4 kali 3 12, X min. Inilah namanya persamaan parabolanya. Susah enggak susah. Ya karena di sini ada kata sejajar sumbu. Tapi kalau dia bilang sejajar sumbu Y, ya berarti ini gambarnya bukan Y min 1, X min dibalik X min alfa kuadrat plus ini. Nah, nanti titiknya itu dimasukkan. Ya, ini Kipin ngomong secara logik. Ya, Kipin ngomong secara logik. Next, Kipin berikutnya, Kipin kasih soal berikutnya sebentar. Nomor 5, garis singgung. Ya, Kipin jelaskan mengenai garis singgung. Ya, supaya nalarnya masuk. Ya, Kipin jelaskan garis singgung supaya record ini sampai finishnya di garis singgung. Ya, nanti di next live berikutnya mungkin mengenai elip. Jadi Kipin nggak bisa gabung. Kalau gabung panjang ya, ceritanya recordnya panjang. Ya, oke. Tadi Kipin bilang begini, ya, untuk mencari persamaan parabola, Kipin ulang kembali. Ada Y kuadrat sama dengan 4PX. Ada juga X kuadrat sama dengan 4PY. Tuh. Ada juga yang mengatakan Y min beta kuadrat sama dengan 4P, di sini adalah X min alfa, dan juga X min alfa kuadrat sama dengan 4P, di sini Y min beta. Ini adalah basic. Nah, aku nggak tahu kalau di tutor kalian di buku paket jelaskan gimana, Kipin nggak mau tahu ya. Nah, sekarang kita belajar. Oh Kipin, kalau aku sudah tahu itu emang tahu bisa tahu apa? Sekarang kita mencari persamaan garis singgung. Mencari persamaan garis singgung. Ya. Persamaan garis singgung. Kipin singkat namanya PGS. Supaya nggak nulisnya banyak-banyak. PGS atau EOT, Equation of Tangent. Kalau di Cambridge EOT, Equation of Tangent. Ya, equation of normal ya. Jadi kalau aku punya parabola begini, ini yang namanya EOT, equation of tangent, atau dinamakan PGS. Kalau equation of normal itu ini. Nah, ya, di sini adalah normal, berarti EON, equation of normal. Ya, lanjut ya. Kita nggak bahas gitu. Kita tulis begini, untuk mencari persamaan garis singgung itu ada 3 topik.
Bagaimana kalau diketahui satu? Kedua, bagaimana kalau diketahui titik? Hati-hati, titik ini titik pada parabola atau titik di luar parabola? Jadi kita tulis ini. Kalau aku diketahui gradien, kalau diketahui gradien, aku bisa mengatakan, kalau diketahui gradien, kalau soalnya di sini adalah y kuadrat sama dengan 4px, ya, y kuadrat sama dengan 4p, berarti PGS-nya aku bisa nulis adalah y sama dengan mx, ya, y sama dengan mx plus p per m. Apa harus Ipin mau tahu dapat dari mana nanti kalau mau, ya, aku lagi jelasin ini panjang nanti, ya, jadi harus tahu intinya aja. Kalau persamaan garis ini ada titik, bagaimana diketahui gradien persamaan garis ini? Bagaimana kalau diketahui titik? Titik itu ada dua. Titik pada parabola bagaimana? Yang ketiga, titiknya di luar parabola bagaimana? Ya, sekarang kita tulis yang gradien. Y sama dengan mx plus p per m. Kalau persamaannya di sini x kuadrat sama dengan 4py, di sini tetap sama. Y sama dengan mx tetap sama. Kalau ini y kuadrat ya di sini mx, di sini juga mx, tapi di sini adalah min m kuadrat kali. Harus hafal. Ya. Yang ketiga, masih diketahui gradien. Kalau aku persamaannya di sini adalah y min beta kuadrat sama dengan 4p x min alpha. Persamaan. Yuk belajar persamaannya. Yuk jangan ngapalkan apa. Yuk belajar persamaan. Berarti kalau mencari persamaan garis singgungnya adalah kalau di sini y min beta, ya di sini y min beta. Ya, jadi m-nya di sini x-nya ya tetap x-nya adalah x min alpha. Ini konsepnya sama dengan ini, berarti ditambah p per m. Beda enggak? Enggak beda. Jadi you harus main konsep. Kalau kamu nggak konsep nggak bisa. Kemudian kalau persamaan di sini x min alpha kuadrat sama dengan 4p, di sini adalah y min beta, ya sama konsepnya. Y min beta selalu dimulai dari y min beta, y min beta. Di sini adalah m x min alpha min m kuadrat kali lewat, ya, jadi gak sulit. Nah, yang berikutnya, bagaimana kalau diketahui titik? Nah, ya, diketahui titik, tapi titik pada, kalau titik pada parabola. Kalau diketahui titik pada parabola, aku nulis begini. Kalau aku punya persamaannya adalah y kuadrat sama dengan 4px, ya. Kalau diketahui titik, ini ngomong titik pada parabola, berarti logiknya sama dengan lingkaran. Y ini diganti y1 kali y, titik pada parabola Ipin kasih nama x1, y1. Berarti y1 kali y sama dengan 2p buka kurung x plus x1. Lah kenapa kok jadi 2p ya? Karena ini x tambah x itu 2x kali 2 berarti 4. Logiknya seperti itu, ya. Terus Anda tanya, Ipin aku mau bisa tahu x1 y1-nya pada lingkar pada parabola, ya. Mau tahu pada parabola atau tidak gimana? Kamu uji. Titiknya kamu masukkan apakah terletak pada parabola atau enggak. Kalau tidak terletak pada parabola, berarti itu bukan x1 y1 tapi melalui. Oke, ini kita kembali lagi, kalau di lingkaran namanya garis kuasa. Lanjut. Bagaimana kalau persamaannya di sini adalah x kuadrat sama dengan 4py? Sama konsep. X ini kamu pecah menjadi x1x sama dengan 2p, di sini menjadi y plus y1. Susah enggak? Nah, susah, ya. Kayak kamu bilang susah, mungkin. Berikutnya yang ketiga, kalau aku punya persamaan di sini adalah Ipin tulis y min beta
persamaan di sini adalah Kipin tulis Y min beta kuadrat sama dengan 4P. Di sini X min alfa. Ya, ya, jadi persamaannya adalah Y min beta, ya, 4P X min alfa sama. Y min beta ini Anda pecah menjadi adalah Y1 min beta, Y min beta. 4P-nya Anda berubah tetap sama. 2P. Di sini ada tulis X plus X1 min 2 alfa. Ya. Ya, sebentar Kipin geser ya. Min 2 alfa. Ya, jadi konsepnya sama. Enggak beda. Loh, Kipin di sini kok enggak ono alfa. Alfa ini 0 kok. Ya, ini 2 kan supaya dikali kan 4. 2 X1 2 alfa. 2-nya keluar kan berarti jadi 4. Logiknya seperti itu mikirnya. Kalau misalnya di sini X min beta kuadrat sama dengan 4P Y min beta, berarti di sini Kipin X min beta dipecah menjadi X1 min X alfa di sini beta ya. Berarti X min alfa, X1 min alfa, X min alfa sama dengan 2P. Di sini adalah Y plus Y1 min 2. Anda harus apa? Nah, masalah nanti Kipin titiknya di luar gimana? Rumusnya tetap sama, cuma cara pemakaiannya nanti berbeda. Dari latihan baru bisa tahu. Oke, Kipin kasih soalnya supaya Anda mengerti ya, supaya lengkap file ini. Kipin kayaknya geser di sini aja. Ya, Kipin coba nomor 5 coba. Ya, Kipin nanti nomor 7, nomor 8. Ya, Kipin coba nomor 8. Carilah persamaan. Ya, persamaan garis singgung pada parabola Y kuadrat ditambah 4Y min 8X plus 6 sama dengan 0. Gimana? Ya, parabola tersebut di mana garis singgung tersebut, carilah persamaan garis singgung. Ya, persamaan garis singgung pada parabola. Ganti ya, kurang menarik. Carilah persamaan garis singgung pada parabola ini di mana garis tersebut ya tegak lurus dengan garis dikasih 2x min 4y sama dengan. Waduh, kok sulit Kipin? Kipin bilang tidak sulit, gampang. Ya, Kipin bilang tidak sulit. Ya, Kipin cara nganalisanya seperti ini. Ya, Kipin analisanya seperti ini. Carilah persamaannya dulu. Oke, Kipin jawab di sini. Jawab Y kuadrat ditambah 4Y sama dengan, ini dipindah ke sana dulu, 8X plus 8X min 6. Kenapa Kipin? Karena aku harus jadikan persamaan parabolanya dulu. Apakah persamaan bolanya itu adalah tipe seperti ini? 2, 3, dan 4. Ya, kuncinya seperti itu. Jadi jangan panik, itu basic. Berarti aku nulisnya di sini adalah Y ditambah 4Y berarti jadi 2, tutup kurung kuadrat min, ya, Y kuadrat 2 kali Y kali 2, ya kan, dibagi 2 dikurangi selalu ini kuadrat, berarti 4 sama dengan 8X min 6. Kepengen tahu seperti ini ya Anda belajar di kuadran sempurna ya, di filenya Kipin. Kipin tulis lagi di sini Y plus 2 kuadrat sama dengan 8X min 4 pindah ke sini berarti jadi min. Oke, lanjut Kipin tulis. Berarti Kipin tulis persamaannya parabolanya ini belum bagus. Y plus 2, kuncinya X ini harus stay sendiri. Berarti justru di sini harus 8-nya keluar. Berarti kalau ini keluar 8 berarti 2 dibagi 8 berarti jadi min 1/4. Dari mana Kipin? Ini keluar 8, ini keluar 8, berarti ini keluar 8, berarti logikanya 2 dibagi 8.
Ini equation. Ini adalah equation parabola. Nah, kalau sudah ketemu ini berarti mau nyari persamaan garis singgungnya gampang. Gak usah panik. Anda perhatikan di sini. Oh, garisnya ini. Aku nulis di sini 2x min 3 sama dengan 4y. Berarti aku nulis y sama dengan 2/4 x min 3/4. Oh, berarti m1-nya sama dengan 2/4 itu setengah. Karena tegak lurus, berarti M2-nya sama dengan min. Udah, berarti secara logik soal ini, carilah persamaan garis singgung pada parabola dengan gradien min 2. Tuh, gampang toh? Ya, kata min 2 ini kan berasal dari sila di sini. Jadi soal ini bisa tak ganti. Carilah persamaan garis singgung pada parabola dengan gradien min 2. Oh, ya wes. Oh, kalau mau cari gradien kita bisa memakai yang rumus yang mana? Saling. Logiknya bikin gini. Logiknya gini. Aku punya persamaan y kuadrat sama dengan 4px. Berarti persamaan garis singgungnya y sama dengan mx plus p per m. Kipin nalarnya begini. Kipin gak apa, gak langsung langsung tak. Kipin aja. Oh gini. Berarti kalau aku punya tadi di sini adalah y plus 2 kuadrat sama dengan 8x min 1/4. Berarti mencari garis singgungnya y sama dengan mx, berarti y plus 2 sama dengan m. Di sini tinggal jiplak x min 1/4 ditambah p per m. Cara jawab Ipin itu seperti itu. Izin minum dulu ya. Jadi cara belajar komparnya seperti itu. Ipin M-nya diisi berapa? Ya ini dong. M-nya dapat min 2, tak isi min 2. Y plus 2. Di sini tak isi min 2. X min 1/4. P-nya berapa? Oh ya dicari di sini. Nah ini 8 ini sebenarnya sama dengan 4P. Berarti P-nya diketahui 2. Berarti Kipin tulis 2 dibagi M-nya adalah min 2. Berarti Kipin tulis Y plus 2 sama dengan min 2x. Min 2 kali ini plus setengah dikurangi 1. Berarti Kipin tulis lagi Y sama dengan min 2x. 2 pindah ke sana min 3/2. Setengah pindah ke sana min 3. Kok min 3/2? 2 kurang ini berarti min 3. Berarti sama dengan min 5/2. Nah, selesai. Susah enggak? Enggak susah. Jadi cara menganalisa soal itu seperti itu ya. Enggak usah bingung sama kata tegak lurus sama itu, enggak usah bingung. Kipin ngasih lagi. Satu lagi mungkin ungkap ya. Karena Kipin juga mau ada urusan. Nah, Kipin yang ini Kipin hapus ya. Lanjut Kipin kasih soal nomor berapa tadi? Lupa 8, 9, 10 sekarang ya. Kipin kasih langsung gini ya, nomor 10. Kipin kasih nomor 10. Di sini Kipin tulis saja y plus y1 min 2. Oke, Kipin cari kasih soal nomor 10. Ya, soal nomor 10. Ya. Carilah persamaan garis singgung pada parabola. Ya, Kipin singkat ya. PQS pada parabola y kuadrat min 4y plus px. Weh, kok y kuadrat lagi ya? Gak ada lain nih. Gak apa-apa ya. 4px plus 4 sama dengan 0 yang melalui titik. Kita tulis titik berapa ini ya? Sebentar Kipin cek. Yang melalui titik min 1,4. Min 1, ya. Caranya jawabnya gimana? Kipin tulis dulu. Oh, berarti aku harus cari equation ini dulu. Kipin jawab. Aku punya y kuadrat min 4y sama dengan 4x-nya pindah aja, langsung aja. Min 4y
sama dengan 4x-nya pindah aja, langsung aja ya, kita nggak nulis lagi min 4. Secara konsep berarti Y 4 dibagi 2 min 2 kuadrat dikurangi, selalu dikurangi ini kuadrat 4 sama dengan min 4x min 4. Berarti di sini adalah Y min 2 kuadrat sama dengan min 4. Wah, berarti ini adalah persamaan adalah Y min beta kuadrat sama dengan 4p x min, ya boleh ya, boleh ya kita tulis gini x min mau, boleh ya kita tulis ini supaya kelihatan enak mantep gitu rasanya. Nah sekarang di sini ada apa? Bukan diketahui gradien tapi diketahui titik. Nah hati-hati, ini kata titik ini harus cek dulu, dicek dulu ya. Artinya kenapa kok dicek? Anda tanya kenapa kok dicek? Dicek dulu apakah pada parabola atau di luar parabola. Nah, ini kunci ya. Loh kenapa Kipin? Loh ya kalau aku misalnya parabolanya gini, titiknya terletak pada sini gampang. Lah kalau titiknya terletak pada sini berarti garis singgungnya gini. Nah, gitu ya. Jadi hati-hati, harus dicek dulu, gak bisa, harus dicek dulu ya. Nah kita cek. Jadi ada alurnya, Kipin jelasnya gini, ada alurnya. Kipin cek di sini min 1,4 min 1,4 Kipin cek. Masukkan di sini 4 min 2 kuadrat sama dengan min 4 di sini min 1. Oh, berarti ini 4 sama dengan 4. Oh, pada parabola. Kipin kalau bukan pada parabola ya apa? Nanti tak kasih soal satu lagi. Ya. Kalau pada parabola ya, ternyata pada parabola. Kalau ternyata pada parabola berarti Kipin bisa nulis di sini. Kipin ganti di sini ya. Persamaannya tadi adalah Y min 2 kuadrat sama dengan min 4 x min 0 ya. Dia bilang ternyata pada parabola. Berarti Kipin bisa ganti di sini adalah Y1 min 2 Y min 2 sama dengan 2p. Di sini Kipin isi adalah x plus x1 min 2a. Sama aja. Loh, terus gimana Kipin? Ada titik min 1,4. Kipin ganti ya, min 1,4. Berarti artinya Y-nya masukkan 4, Y1-nya masukkan 4, 4,2, ini Y min 2. Ingat loh ya, min 1,4 ini adalah X1 Y1, bukan X, Y. Jangan salah nangkep. Ya, jadi Y1-nya 4 dikurangi 2, di sini 2P-nya biarkan aja dulu, X1-nya diketahui min 1, berarti dikasih min 1, alfanya 0, ya sudah 0. Ya kan, 0 kok ya. Berarti 4 kurangi 2, 2 berarti 2 buka kurung Y min 2 sama dengan, nah kita isi. EP ini piro? Anda lihat di sini ya, berarti min 4 sama dengan 4P, berarti P-nya min 1. P-nya min 1 berarti jadi min 2 buka kurung X min 1. Ya, jadi nanti PGS-nya Kipin isi di sini, Kipin hapus ya. Jawabannya adalah Kipin tulis 2Y min 4 sama dengan min 2X plus 2. Berarti 2Y sama dengan min 2X plus 6. Gampang ya. Inilah namanya persamaan parabola. Persamaan garis singgung. Kayaknya nggak terlalu sulit ya. Jadi file ini kayaknya cukup ya. Kipin kayaknya cukup. Nanti mungkin setelah jelaskan mengenai parabola, next Kipin jelaskan mengenai hiperbola, next Kipin jelaskan mengenai elip, baru kemudian Kipin langsung dari total ada soal campuran, bagaimana lingkaran, bagaimana hiperbola, bagaimana parabola, bagaimana elip. Jadi dalam soal satu folder. Jadi supaya recordnya terbaca bagus ya. Oke, Kipin mau pamit. Semoga ilmu parabola ini bisa dimengerti
ya untuk para siswa seluruh kelas 11 ya, kelas 12 atau kelas 11 gitu Pak. Ya semoga bisa bermanfaat, bisa sebagai acuan untuk belajar. Kalau masalah gurunya masih mengenai lingkaran, Anda bisa tengok mengenai lingkaran. Di lingkarannya Kipin cukup lengkap ya, cukup lengkap. Jadi semoga dengan VT-VT ini bisa menemani kalian dalam belajar ya. Jadi Kipin coba berusaha supaya recordnya bisa terselesaikan semuanya. Oke, terima kasih. Kipin mau pamit dan mohon maaf kalau ada tutur kata yang salah. Dan apabila yang sudah tap-tap, yang sudah membagikan, terima kasih ya. Kipin ucapkan terima kasih. Kipin mau pamit. Thank you. Bye-bye.